Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Farah Adelia, absen 7 dari kelas 4A. Hari ini saya akan presentasikan mengenai mata pelajaran IPA, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Organ penyusun ekskresi ini ada 4. Yang pertama yaitu kulit yang menghasilkan keringat. Yang kedua yaitu paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang ketiga yaitu ginjal yang menghasilkan urin. Dan yang keempat yaitu hati yang menghasilkan cairan penuh. Yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ pelindung untuk tubuh kita. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan kulit ari, yang kedua yaitu lapisan kulit jangat, yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit. Nah, yang pertama kulit ari atau epidermis. Kulit ari ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama lapisan tanduk, yang kedua lapisan granula, dan yang ketiga stratum germinativum. Nah, lapisan tanduk ini terletak di bagian paling luar. Lapisan tanduk ini merupakan jaringan mati yang terdiri atas lapisan sel pipih. Fungsi dari lapisan tanduk ini adalah untuk mencegah masuknya kuman penyakit dan melindungi sel dalamnya. Nah, yang kedua yaitu lapisan granula. Lapisan granula ini memberikan pigmen melanin untuk kulit kita sehingga memberikan warna pada kulit kita, serta berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sengatan sinar matahari dan panas matahari. Yang ketiga yaitu stratum germinativum. Stratum germinativum ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas ini terdiri dari sel-sel baru yang akan membentuk bentuk dorong untuk membentuk ke lapisan granula. Nah, yang kedua yaitu lapisan kulit jangat atau dermis. Lapisan kulit jangat ini terletak di bagian bawah kulit ari atau epidermis. Lapisan kulit jangat ini terdiri dari kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan rambut serta ujung-ujung saraf indera. Nah, kelenjar minyak di kulit jangat ini atau dermis ini menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Selain itu, kelenjar keringat di sini juga berfungsi untuk menyerap cairan jaringan sehingga mengeluarkannya dalam bentuk keringat dari pori-pori manusia. Nah, yang terakhir yaitu jaringan bawah kulit. Jaringan bawah kulit itu terdiri dari lapisan lemak yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Nah, fungsi-fungsi dari kulit ini ada banyak sekali. Yang pertama untuk melindungi tubuh, untuk mengatur suhu tubuh, dan lain-lain. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai sistem ekskresi. Nah, paru-paru ini mengeluarkan zat-zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air dalam sistem proses pernapasannya. Nah, jika karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O ini tidak dikeluarkan, maka akan membuat racun di tubuh kita. Nah, yang ketiga yaitu ginjal. Ginjal ini berekskresi dengan menyaring darah dan menyaring zat sisa dari darah sehingga mengeluarkannya dalam bentuk air seni atau urin. Nah, prosesnya itu ada penyaringan atau filtrasi, penyaringan kembali atau reabsorpsi, augmentasi, dan proses pengeluaran urin. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Nah, penyaringan ini dilakukan di badan Malpighi dalam bentuk kapsul Bowman dan glomerulus yang menghasilkan urin primer. Nah, yang kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Penyerapan kembali ini terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, di sini akan menghasilkan urin sekunder yang salah satu kandungannya membuat adanya bau dan warna pada urin kita. Nah, yang ketiga yaitu augmentasi yang menghasilkan urin seutuhnya. Lalu urin itu akan menuju ke kandung kemih. Nah, yang keempat yaitu proses pengeluaran urin. Proses pengeluaran urin ini terjadi di uretra. Nah, mengapa terjadi proses pengeluaran urin? Karena saat kandung kemih kita penuh dengan urin, maka akan menimbulkan rasa untuk ingin buang air kecil dan akhirnya urin itu keluar dari uretra. Nah, yang terakhir yaitu hati. Hati ini terletak di bagian rongga dalam perut, di bagian sisi kanan di bawah diafragma.
Nah, hati ini menghasilkan cairan empedu yang berwarna kehijauan dan rasanya pahit, memiliki pH netral, dan memiliki kandungan kolesterol, garam-garam mineral, air, dan lain-lain. Dan terdapat juga kandungan zat pewarna empedu yang menghasilkan warna, yaitu bilirubin. Nah, fungsi-fungsi lain dari hati ini yaitu sebagai pembentukan cairan empedu, pembentukan vitamin A, penyimpanan gula, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lain dari hati. Karena hati ini sangat bermanfaat di tubuh. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang penyakit atau kelainan dari sistem ekskresi ini. Nah, yang pertama bisa mengalami gagal ginjal, batu ginjal, stasitis, nefrosis, anuria, hematuria, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips untuk merawat sistem ekskresi kita supaya tetap terjaga dan selalu sehat. Yang pertama, selalu minum air putih. Yang kedua, selalu menjaga olahraga dan menjaga makanan kita supaya kita selalu menjaga makanan kita agar kita makan makanan bergizi. Nah, yang ketiga yaitu selalu berolahraga. Yang keempat yaitu menghindari merokok, minum-minum beralkohol, dan lain-lainnya. Serta kita juga bisa mencegahnya dengan menggunakan masker saat keluar rumah agar tidak tercemar dari polusi udara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekskresi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.